Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Ya, Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman semuanya, Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam sesi podcast Al-Aqidah Al-Wasithiyah di Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Masih bersama teman kita yang setia selalu menyertai kita. Yalah setia. Ya kan masih terus-terus sama iya. ente. Belum ditalak gitu. Oh belum. Iya. Taib ya. Kita setia pada satu gitu. Hah? Setia pada satu biasanya. Antum? Biasanya diterusin biasanya. Oh itu. Ntar dulu. Oh belum. Ya, setia iya. Iya. Nambah boleh. Ya. Oh kudu. Kudu. Gitu ya. Udah kayak itu Ted. Apa tuh? Ada yang beda hari ini. Oh iya dong. Lagi viral kali. Jadi pakai Apa? gitu enggak? Viral masalah apa nih? Ya Habib. Habib. Oh, ini bukan. Kirain Khobib. Oh bukan ya? Oke. Atau Bang Haji. Bang Haji bukan juga. Iseng bukan. aja. Oh iseng. Pakai gini-gini ya. Dingin AC. Oh gitu? Oh, Insya Allah. Bisa aja. Oh. Kita lanjut lagi ya. Lanjutlah. Mengenai Al-Aqidah Al-Wasithiyah setelah kemarin Ilmu ikhlas. Ya, Ilmu ikhlas. Al-Ikhlas kemarin kan Ibnu Taimiyah menyatakan seluruh sifat-sifat Allah tersebut yang Allah sifati untuk dirinya sendiri itu dakhala fi hadhil jumlah ma wasafa Allahu bihi nafsah fi suratil Ikhlas. Itu masuk di surah Al-Ikhlas yang kadarnya setara dengan sepertiga Quran. Ya. Kemudian Ibnu Taimiyah melanjutkan nih, wa ma wasafa bihi nafsah fi a'dhami ayah fi kitabihi haitsu qala, dan ya, apa yang Allah sifati untuk diri sendiri selain di surah Al-Ikhlas itu di ayat yang paling agung, yaitu di ayat kursi, ya, di mana Allah Ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lihat tuh kandungannya, al-hayyu al-qayyum. Allahu la ilaha illa, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali dia, al-hayyu al-qayyum. Kalau sebutkan itu namanya yang maha hidup, maha berdiri sendiri. Dan di sini mengandung sifat. Setiap nama pasti mengandung sifat. Dan tidak setiap sifat mengandung nama. Paham gak sini? Iya. Kalau setiap sifat pasti setiap nama mengandung sifat. Baik. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dia tidak tidur, tidak ngantuk, tidak perlu tidur. Lahu ma fis samawati wa fil ard. Miliknya lah. Ini lihat rububiyah Allah. Segala apa yang ada di langit dan di bumi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Siapa coba yang bisa dapat memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Nabi, Rasul, wali nggak bisa ngasih syafaat di akhirat kelak kecuali dengan izin dari Allah. Lihat, perhatikan lagi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui apa yang ada di depan dan di belakang mereka. Itu lihat sifat ilmu bagi Allah. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Mereka makhluk tidak akan mampu bisa sedikit pun ya menjangkau ilmu Allah kecuali apa yang Allah kehendaki. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard, dan kursi Allah meliputi langit dan bumi. Ya, karena Nabi SAW menyatakan perbandingan antara kursi dan langit dan bumi seperti cincin yang dilemparkan ke padang pasir yang luas. Cincin itulah langit dan bumi. 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Padang pasir yang luas tak bertepi, itulah kursi. Ya. Wala ya'uduhu hifdzuhuma, dan tidak berat bagi Allah untuk menjaga keduanya, langit dan bumi. Wa huwal ali al-azim. Allah yang maha tinggi, lagi maha agung. Nah, ini. Kemudian kata Ibnu Taimiyah, wa lihadza kana man qara hadhil ayata fi lailatin. Oleh karena itu bagi siapa saja yang membaca ayat ini dalam satu malam, lam yazal alaihi minallahi hafidun, maka Allah senantiasa menjaga dia. Wala yaqrabuhu syaitanun hatta yusbiha, dan setan tidak akan mampu mendekati dia sampai waktu subuh. Gitu. Nah, ada yang mau dibahas ini? Mantep ini. Katanya surat lagi. Ayat kursi itu yang paling agung tuh ya kan? Ayat yang paling agung. Yang paling agung. Nah, yang kita sering baca tuh ya. Kalau sering baca terjemahannya kan ada tuh kadang-kadang orang tempel di masjid itu tapi ada terjemahannya kan. Nah, itu
banyak kata mengandung sifat-sifat Allah kan ya. Nah, ini kayaknya Nama sifat. nama sifat minta didetailin lagi nih Tat nih. Tadi udah dijelasin kan artinya sebagian kayaknya perlu diluasin lagi tuh. Apa yang diluasin? Penjelasannya tuh. Rumah antum yang mau diluasin? Amin. Ya, apanya yang mau diluasin ini? Penjelasannya gitu loh, kandungannya. Kandungannya. Nah, itu dia. Ya, Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam kan di awal di prolog sudah menjelaskan sifat-sifat Allah. Nah, ini sifat-sifat ini terkumpul di ayat kursi. Di nama-namanya tadi. Ya, wa huwal hayyul qayyum gitu kan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka Allah Maha hidup, ya, Maha berdiri sendiri. Sifat hidup Allah penuh kesempurnaan. Lihat, la ta'khudhu sinatun wa la naum. Allah tidak ngantuk, tidak tidur. Karena kalau tidur, ngantuk, berarti sifat hidupnya nggak sempurna. Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, hal ahlul jannah ya namun, wahai Rasulullah, apakah penduduk surga mereka bakal tidur?" Kata Rasulullah SAW, "An-naum akhul maut." Kematian itu saudaranya, tidur itu saudaranya kematian. Sementara kematian sudah Allah sembelih. Maka dinyatakan, ya ahlul jannah, wahai ahlul jannah, ya, tinggallah kalian di surga. Fala naum, nggak ada lagi kematian ba'da hada setelah ini. Tidur dikit aja kagak ya? Nggak ada tidur. Karena tidur itu berarti menandakan sifat hidup seorang itu nggak sempurna. Ya, antum nih, tidur nih. Berarti tidur itu saudaranya mati kan. Makanya kalau mau tidur doanya apa? Bismikallahumma amutu. Aku mati. Wahya. Bangun tidur apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Dia mematikan kami. Pantesan kalau tidur ketemu kadang-kadang orang yang udah mati nongol itu di mimpi. Gitu. Karena tidur itu akhul maut. Nah, saudara kematian. Ahli surga kagak tidur. Ya agak tidur. Apain aja tuh. Wah, nikmat banyak lah. Oh iya banyak. Senang-senang ya sama bidadari, Berapa? sama istri. Hah? Berapa? Bidadarinya minimal 2. Waduh. Masya Allah. Tadi kalau antum sekarang saat ini kan nggak diizinin poligami, istri antum. Bukan nggak diizinin. Hah? Emang kita belum mampu. Oh, belum mampu. Belum. Yang belum mampu aja kayak gini. Hah? Maksudnya gimana? Ganteng? Bukan. Oh, bukan. Mapan. Oh, mapan. Mapan gitu. Gimana yang belum mampu beneran? Ada yang belum mampu tapi nekat. Siapa tuh? Lah kagak tahu, banyak lah. Oh gitu. Kok jadi bahas gituan sih? Nggak apa-apa lah. Lanjut. Ya. Pak Parti ya takut disindir sih itu. Hah? Udah jelas dia mah khoif. Khoif. Taib. Iya. Nah, jadi kalau tidur Hah. sifat hidupnya nggak sempurna. Sementara Allah menetapkan di sini sifat hidup Allah itu sempurna tanpa aib, tanpa celah. Pokoknya seluruh sifat Allah tidak ada aib, tidak ada celah. Kalau sifat hidup makhluk ada aib, ada celah. Allah tegaskan sifat ilmu Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya, Allah mengetahui apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Kalau kita, ya, dalam hati siapa yang tahu? Iya. Gitu kan? Kayak Benyamin. Bukan, lagu Melayu. Paketi-paketipung. Dalam hati siapa yang tahu? Gitu kan? Taunya cuma zahirnya aja. Iya. Kayak tadi, Bang Ainur bilang, saya berani. Padahal dalam hatinya, waduh, ntar gak dibukain pintu sama istri nih. Bisa jadi begitu. Itu mah namanya sujon itu. Ya, ini kan misal. Oh, misal. Misal. Tapi hakikatnya begitu kali ya? Nggak tahu, udah gitulah pokoknya. Nah, juga lagi tadi apa? Kalau ilmu makhluk nggak sempurna. Iya. Ilmu makhluk itu karena tidak azali. Ya. Apa tuh? Azali ini dijelaskan oleh para ulama. Al-azal itu namanya terdahulu. Alladzi laisa lahu ibtidaun, yang nggak ada awalnya. Ya. Jadi ilmu Allah itu tanpa diawali oleh ketidaktahuan. Jadi kita kagak usah mikirin tuh ya. Ya, ilmu Allah azali dan abadi. Ilmu manusia nggak azali. Manusia kan Pikun. ya, innal insan lam yulad aliman, tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu. Mereka nggak tahu. Iya. Baru diajarin alif, ba, ta.
baru dia bisa baca Quran, baru dia bisa baca kitab gundul, baru dia bisa memahami. Nah, itu nggak azali. Itu pun nggak abadi. Kadang dia lupa, kadang dia pikun. Udah inget, dia datang ke mall, melihat perempuan yang buka aurat, hilang hafalannya, hilang ilmunya. Ya nggak? Iya, benar. Nah, ilmu manusia nggak sempurna. Nggak sempurna. Ilmu Allah sempurna. Dan ilmu Allah mencakup semua, yang lahir, yang batin. Manusia cuma bisa menghukumi yang lahiriah aja. Ya nggak? Yang lahiriah aja. Lahiriahnya begini. Batinnya siapa yang tahu? Ya tadi. Iya. Ya nggak? Fakti-fakti pung tadi katanya. Nah, gitu. Nah, juga apalagi tadi? Nah, walau itu nabi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Nah, semua satu makhluk pun itu nggak ada yang mampu menjangkau ilmu Allah. Nggak ada yang mampu. Ya, ilmu Allah itu luas. Makhluk ada yang mampu. Ya, kemudian Allah jelaskan di sini, ya, wasi'a kursiyus samawati wal ard, tadi telah dijelaskan perbandingan antara kursi dan langit, bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Ya, wala ya'uduhu hifdhuhuma. Ya, itu ya'udu itu maknanya yuskilu, tidak ada yang mampu memberatkan. Tidak berat bagi Allah untuk menjaga keduanya. Wa huwal ali, Allah lah yang maha ali, itu maha tinggi. Karena Allah memiliki sifat zatiyah namanya ulu. Jadi sifat zatiyah itu sifat yang senantiasa ada pada Allah, melekat pada Allah. Yaitu ali, ulu, tinggi, di atas. Nah, adapun istiwa di atas arsy itu namanya sifat fi'liyah. Sifat yang ada kaitannya dengan iradah Allah, kehendak Allah. Kapan Allah beristiwa? Ketika Allah kehendaki beristiwa. Ya. Dahulu belum ada arsy. Ya, kemudian Allah ciptakan langit dan bumi. Allah ciptakan arsy, tapi Allah belum beristiwa di atas arsy. Ya. Allahu khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Allah yang menciptakan langit bumi dalam tempo waktu 6 hari. Sebelumnya Allah juga ciptakan arsy. Ya, sudah Allah ciptakan arsy. Baru Allah ciptakan kolam. Kemudian Allah catat takdir semua. Kemudian Allah ciptakan langit dan bumi 6 hari. Baru summastawa 'alal arsy. Kemudian baru Allah beristiwa di atas al-arsy. Maka beristiwa di atas al-arsy itu sifat fi'liyah. Tapi kalau Allah tinggi itu sifat dzatiyah. Wa huwal aliyyul azim. Al-azim, Allah Maha Agung. Nah, di sini ya Al-Ali, ya, dialah Allah yang memiliki ketinggian yang mutlak, ya, dari segala aspek. Nah, kalau kalangan selain ahli sunnah hanya memahami sifat ulu pada Allah itu dua aja, uluwul qahr wa uluwul qadar. Apa tuh? Kalau ahli sunnah uluwul dzat. Apa tuh? Nah, ini yang bagus kalau ditanya kayak gitu. Jadi sifat ulu yang ada pada Allah, ulu paham ya? Tinggi. Mencakup 3 aspek. Pertama, ulu zat. Kita bahas dulu ulu zat. Zat Allah itu tinggi. Zat Allah itu tinggi. Yaitu di atas seluruh makhluknya. Mustawiyan ala arsyih. Tinggi beristiwa di atas arsy-Nya. Ba'inun an khalqih. Terpisah dari makhluknya. Allah di atas arsy. Nah, ini uluwul zat. Ini yang pertama kita yakini. Yang kedua, uluwul qadar. Uluwul qadar itu maksudnya apa? Yaitu ketinggian Allah yang Allah itu munazzah an kulli aibin wa naqsin, yang Allah disucikan dari segala macam aib dan celah. Maka Allah memiliki ketinggian sifat ini. Disucikan. Ya, ini namanya uluwul qadar. Maka seluruh sifat-sifat Allah sifat kamal. Sifat yang penuh kesempurnaan tanpa aib dan celah dari segala aspek. Baik. Yang ketiga namanya uluwul qahr. Ya. Uluwul qahr yaitu ketinggian Allah yang menguasai, mengontrol makhluknya, seluruh alam semesta. Karena Allah Al-Qahir. Ya. Allah lah yang menguasai fauqa ibadih. Dia berada di atas hamba-hambanya. Nah, Ahlus Sunnah mengimani ini semua. Uluwul zat, uluwul qadar, uluwul qahr. Selain Ahlus Sunnah dari rombongan sebelah, Asy'ari. Oh, apa tuh? Ya. Dia enggak
Asy'ari. Iya. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan ya. Kedengeran nggak Ntar Pak juga Edi? diedit. Hah? Kedengeran nggak Pak Edi? Kedengeran? Nanggung nah, Asy'ari. Walah. Nggak ada yang perlu Kagak kita jadi sih. diedit ini. Nah, Iya, itu dia orang-orang Asy'ari hanya kagak mau meyakini nerima yang satu. yang pertama. Mereka meyakini, oh iya Allah ulul qadar. Kesuci Allah, kesuciannya itu tinggi. Ulul qahar, kekuasaan Allah tinggi. Kalau zat Allah enggak. Di mana zatnya? Mereka meyakini Allah tidak butuh ruang, tidak butuh tempat. Nanti di bab sendiri kita akan bahas itu. Dan di sini, Oke. ini lagi ayat kursi. Oke. Ada lagi yang ditanya? Nah, itu kan kita udah jelasin tadi itu ya. Apa namanya, detail ayat kursinya. Belum detail ini. Pede banget detail. Kalau detail nggak kayak gini kajiannya. Lebih detail dah. Iya. Dari sekedar terjemahan kan, kalau terjemahan kan cuman per kata tuh. Itu Iya. udah agak meluas kan gitu. Iya. Maksudnya gitu. Ya, terus? Nah, ngomong-ngomong ayat kursi nih, ya kan? Hmm. Itu kan yang kita tahu, semua orang mungkin tahu kali ya. Orang Iya. awam gak tahu ya kan? Hmm. Ayat kursi itu dipakai buat ngelindungin diri dari gangguan jin. Nah, kalau baca itu katanya jinnya pada kabur. Nah, sampai dulu kan kita zaman dulu SD ya suka beli komik itunya. Komik apaan tuh? Petruk sama Gareng. Oh, Tatang Es. Tatang Es. Iya. Gak tahu dah sekarang. Ah. Masih ada. Nah, itu kalau si Petruk lagi ngelawan setan tuh kan. Ah. Baca ayat kursi dia. Ah. Nah, itu sampai ke situ gitu loh. Artinya bener nggak ayat kursi itu memang secara umum orang itu dipakai buat ngusir setan. Ya, secara umum bener ya. Bener ya? Kan tadi kata Nabi SAW tadi, ya, wala yaqrabu syaitan hatta yusbih. Kalau dia baca ayat kursi menjelang di malam hari, setan nggak mendekatinya sampai pagi. Nah, juga riwayat Abu Hurairah yang terkenal tuh. Nah. Yang Abu Hurairah ketika menjaga Baitul Mal, ya, harta kaum muslimin, harta zakat dan yang lainnya, ada pencuri, penyusup. Ditangkap sama Abu Hurairah. Kata dia, tolong lepasin saya ini buat makan keluarga saya. Abu Hurairah kesian. Ya, ini orang kismin. Udahlah, dilepas. Malam kedua, dia datang lagi. Orang yang sama. Orang yang sama. Tangkap lagi sama Abu Hurairah. Sama melas-melas gitu lagi. Saya orang, ya nggak mampu ini buat anak-anak keluarga saya. Lepas. Yang ketiga, begitu lagi. Ditangkap sama Abu Hurairah. Oh nggak, lepas ente. Tak bawa ke Rasulullah SAW. Orang ini tahu Abu Hurairah bersemangat dalam hal ilmu. Maka dia akan memberikan maklumat kepada Abu Hurairah yang Abu Hurairah belum tahu. Ya, kalau kamu lepasin saya kasih tahu kamu ilmu yang belum kamu tahu. Dia tahu Abu Hurairah ini orang yang bersemangat ilmu. Malingnya keren ya. Oh iya, akhirnya apa itu? Tidaklah seorang muslim yang itu tadi baca ayat kursi, ya, setan tidak akan mampu mendekatinya sampai pagi hari. Diceritain oleh Abu Hurairah kepada Rasulullah SAW. Rasul tahu yang datang siapa. Kata Rasul, ketika dengar cerita yang tadi, fadilah ayat kursi dari pencuri tadi, kata Nabi SAW, sodaqaka, wa huwa kadzub. Dia itu jujur padamu, cuman ini aja yang jujur. Karena aslinya dia kadzub. Dengan sigo mubalaghah faul, itu maknanya pendusta besar. Gitu, dia pendusta besar. Tapi kalau ini, dia jujur ini. Jadi, setan sendiri yang mengabarkan kepada Abu Hurairah dan kepada kita secara umum tentang keutamaan ayat kursi, bahwasanya setan takut. Gitu. Tapi dibaca. Bukan sekedar yang kayak di Tatang Es, tempelin di depan rumahnya. Dibaca itu masih Petruk. Oh, dibaca apa Petruk ya? Edisi yang mana sih? Lupa dulu. Kurang ini berarti. Kurang mungkin. Kurang mungkin. Iya. Jadi dibaca. Bukan sekedar ditempel depan rumah gitu. Banyak juga tuh di mobil ya. Mobil. Nah, itu tapi dibaca. Baca. Ya, dibaca. Itulah nanti Allah akan berikan ya kesembuhan apa yang diminta oleh orang yang terkena gangguan jin ya untuk melepaskan dari jerat-jerat jin tersebut. Ya, saya rasa cukup ya. Udah malam nih, insyaallah nanti kita lanjut lagi lah. Baik. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala nabiyina
wa sayyidina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.